Siapa sih di sini yang gak punya mimpi? Setiap orang pasti punya impian-impian yang ingin mereka raih dalam hidup. Impian-impian tersebut membuat seseorang mempunyai sebuah tujuan untuk terus maju dan memiliki hal-hal yang berharga dalam hidup mereka, termasuk diri aku. Dan aku sudah menuangkan semua impian-impian aku ke dalam sebuah buku. Ini dia bukunya. Jadi dalam buku ini sudah ditulis semua impian aku dan semua tentang diri aku. Buku ini ditulis di tahun 2020 dan di bawahnya ini ada sebuah quotes yang sangat mengingatkan tentang diri aku, yaitu nobody's perfect but I think we forget that too often. Artinya itu jadi manusia itu nggak ada yang sempurna, tapi kadang kita itu lupa kalau misalkan kita itu banyak banget kekurangan. Itu sangat-sangat ngena banget buat diri aku kalau kita itu cuma manusia biasa. Di halaman selanjutnya ada cover buku aku, yaitu Dream Book, buku impian. Nah, di sini juga ada foto diri aku, foto ekspresi paling bahagia aku yang akan menunjukkan bahwa aku suatu saat akan menjadi orang yang sukses. Dan sekarang aku adalah calon orang sukses. Di sini juga tertulis nama aku, Maria Florentika Violensa Putri. Di dalam amplop ini tertulis deskripsi diri aku yang sangat rinci dan lumayan panjang. Tapi aku akan menceritakan tentang diri aku secara lebih singkat agar kalian bisa lebih mengenal tentang diri aku. Jadi, nama aku adalah Maria Florentika Violensa Putri. Biasanya aku dipanggil Vio. Aku lahir di Jakarta 1999. Saat ini usiaku 21 tahun. Aku tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Barat, yaitu di Bogor. Ada cerita lucu di balik masa kecil aku, yaitu aku hafal banget nomor kedua orang tua aku, dan aku juga hafal banget alamat rumah aku sampai ke kode posnya. Kenapa kayak gitu? Karena waktu aku kecil dulu, orang tua aku sering bilang kalau misalkan aku harus hafal nomor telepon mereka dan harus hafal alamat rumah. Dan kalau misalkan nanti aku hilang atau aku tersesat, aku bisa minta tolong ke orang lain untuk mencarikan alamat aku dan mengantarkan aku, atau bisa meminta bantuan untuk menelpon kedua orang tua aku. Bahkan sampai sekarang, aku punya kebiasaan untuk menghafal alamat sekolah, alamat kampus, bahkan alamat kosan pun aku hafal sampai ke kode posnya. Aku 5 bersaudara dan aku anak kedua, perempuan satu-satunya di rumah, selain dari ibu aku. Latar belakang pendidikan aku. Jadi aku itu sekolah dari TK. Nah, sebelum TK itu aku nggak mau sekolah dulu di umur 5 tahun. Padahal semua teman-teman udah sekolah. Kenapa aku nggak mau sekolah? Karena dulu aku berpikir aku itu masih mau main. Tapi ternyata aku nggak ada teman main karena semua teman aku sekolah. Dan akhirnya aku bilang sama mama, "Mah, aku mau sekolah," sambil aku ngerengek-ngerengek. Dari TK sampai SD aku sekolah di sebuah sekolah swasta, yaitu Sekolah Granada. Nah, karena sekolah itu masih baru, jadi aku adalah angkatan kedua di sekolah itu. Dan karena masih baru juga, jadi muridnya masih sedikit. Nah, aku masih hafal banget teman-teman aku waktu aku SD. Itu ada Abi, Adi, Fadel, Bima, Ica, Esther, Glad, Peter, Indri, Rehan. Terus yang terakhir itu ada Yere. Nah, aku itu sekolah ber-12 satu kelasnya sampai lulus. Dan sebenarnya ada teman-teman yang sekolah di Granada tapi pindah gitu. Dan tersisa 12 orang. Teman-teman yang waktu SD pindah itu ada Rizka, ada Lia, terus ada Adit, terus ada juga Swaji. Nah, kalau mereka bertiga ini masih suka ketemu sama aku, tapi kalau misalkan Swaji ini udah gak pernah ketemu karena dia pindahnya ke Medan. Nah, terus sebenarnya ada juga teman-teman yang lain yang waktu SD terus pindah,
cuma aku tuh lupa. Kalau waktu SMP sebenarnya teman-teman aku ini banyak karena satu kelas aja 40 orang. Nah, dan nggak bisa aku sebutin satu-satu, nggak hafal juga. Cuma aku itu kangen banget sama mereka, kangen banget pengen ketemu karena belum pernah reunian sama sekali. Jadi kalau misalkan teman-teman SMP aku ngeliat ini, hayu atuh kita reunian. Terus kalau SMA, aku sekolah di SMA Budi Mulya Bogor. Ini juga salah satu sekolah swasta yang ada di Bogor. Nah, sekarang aku kuliah di Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung, jurusan Kebidanan Bandung. Dan sekarang aku lagi tingkat akhir dan sangat-sangat berharap di tahun 2021 aku bisa lulus dengan hasil yang baik. Amin. Di halaman selanjutnya di sini tertulis tentang riwayat organisasi aku. Jadi aku dari dulu gak pernah ikut organisasi apapun dan baru ikut organisasi itu di kuliah, yaitu KMK Poltekkes Bandung dan PIKR Kebidanan Bandung. Kalau waktu sekolah dulu aku paling ikut ekstrakurikuler yaitu cheerleader. Nah, kalau cheerleader ini sebenarnya aku cinta banget sama uh, ekstrakurikuler ini karena bener-bener hobi aku. Nah, ngomong-ngomong soal hobi, aku hobi banget baca buku, terus aku juga hobi banget buat nonton film, apalagi kalau misalkan film dari luar negeri atau film dari Korea, drakor-drakor, aku itu suka banget. Dan kalau misalkan waktu senggang, aku itu kadang-kadang itu aku menulis. Nah, di halaman selanjutnya ada my favorite. Di sini ada my favorite color, yaitu ada biru, pink, sama coklat. Kalau misalkan makanan dan minuman favorit aku itu ada sayur kangkung. Apalagi kalau misalkan sayur kangkung ini bikinan mama. Jadi kangen banget masakan mama. Terus aku juga suka chicken crispy. Apalagi itu kulitnya, oh my god, itu bener-bener aku suka banget. Terus ada jus alpukat dan aku suka banget sama es teh. Di halaman selanjutnya itu ada my inspiration. Nah, my inspiration yang first banget itu adalah keluarga aku. Kenapa mereka? Karena mama papa aku itu adalah keluarga yang benar-benar harmonis, yang gak pernah aku lihat mereka itu berantem. Jadi aku sangat-sangat berharap untuk kebahagiaan mereka, dan mereka adalah panutan aku untuk aku bisa berkeluarga nantinya. Lalu selanjutnya itu ada Mother Teresa. Terus ada Mary Riana. Siapa sih yang gak kenal Mary Riana? Itu salah satu motivator yang ada di Indonesia. Lalu selanjutnya itu ada Agnes Monica. Siapa juga yang gak kenal Agnes Monica, ya gak sih? Dia adalah salah satu artis yang bisa go internasional. Lalu selanjutnya ada Najwa Shihab. Nah, kalau Najwa Shihab ini aku benar-benar terinspirasi banget sama public speakingnya yang wow banget. Lalu selanjutnya ada Jokowi. Nah, ini salah satu presiden kita, presiden ketujuh kita yang benar-benar juga menginspirasi aku karena dia itu lahir dari keluarga yang sederhana. Lalu selanjutnya ada Bidan Yesi. Nah, kalau Bidan Yesi ini itu menginspirasi aku karena dia adalah bidan yang salah satu pelopor hypnobirthing. Dia itu sangat-sangat menginspirasi aku untuk menjadi seorang bidan. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan aku. Nah, di sini kelebihan aku itu ada kepribadian yang menarik. Aku juga suka bicara, apalagi kalau misalkan aku bercerita. Terus aku juga punya rasa humor yang hebat, maksudnya aku itu orangnya receh, hal-hal apa aja kadang suka aku ketawain padahal simple. Terus aku juga secara fisik memukau pendengar, lalu aku emosional dan demonstratif. Maksudnya itu aku kadang kalau misalkan cerita, aku sambil memperagakan apa yang aku ceritain. Terus aku juga antusias dan ekspresif. Itu aku ngehayu-hayuin orang. Jadi, hayu atuh kita kesini, hayu atuh udah belum ini, belum itu. Terus aku juga periang dan penuh semangat. Nah, mood aku juga gampang banget berubah. Terus aku juga punya hati yang tulus. Maksudnya, aku itu kadang kalau misalkan nolong orang itu nggak mengharapkan apapun. Ada kekurangan aku itu aku suka memerintah, mendominasi,
Jadi kadang-kadang itu ngeselin buat orang lain. Terus aku merasa sulit mengenali masalah karena aku lebih banyak bicara daripada mendengarkan. Terus aku juga punya standar yang tinggi, jadi aku itu merasa sulit banget puas atas hasil kerja orang lain. Terus aku juga kalau misalkan bicara itu karena aku orangnya nyablak, itu kadang aku itu suka banget menyinggung perasaan orang lain gitu. Kadang aku baru mempertimbangkan omongan aku setelah aku bicara spontan. Dan itu aku benar-benar minta maaf banget ya teman-teman kalau misalkan aku menyakiti perasaan kalian. Terus aku juga perlu menjadi pusat perhatian dan aku itu ingin banget dilihat. Dan aku itu bisa banget tertawa itu sampai keluar ruangan. Karena aku ya seperti yang aku bilang, humor aku itu receh banget gitu teman-teman. Terus selanjutnya itu ada impian-impian aku. Well, ini dia mimpi aku yang ingin aku lakukan. Jadi aku pengen banget menjalani hidup yang sehat, punya pola aktivitas, pola tidur, dan pola makan sehari-hari yang benar-benar sehat. Aku juga pengen kamar aku itu selalu rapi. Aku pengen rajin untuk membaca buku-buku dan jurnal-jurnal, apalagi tentang kesehatan. Lalu aku juga pengen banget untuk rajin ke gereja, rajin berdoa, dan selalu mengucap syukur atas hal-hal yang udah aku dapatkan sampai saat ini. Aku juga pengen banget bisa nabung setiap bulannya, dan aku pengen banget buat nggak boros. Terus kita lanjut. Selanjutnya itu ada mimpi aku tentang pendidikan. Nah, seperti yang aku bilang, aku pengen banget lulus di tahun 2021 ini. Pengen banget lulus dengan hasil yang terbaik. Lalu selanjutnya itu aku pengen banget kuliah buat jurusan psikologi. Nah, pengen banget nyoba jurusan psikologi karena itu cita-cita aku sebenarnya yang dari dulu aku pengen. Lalu selanjutnya itu aku pengen banget melanjutkan studi sampai S2 dan mendapatkan beasiswa di luar negeri, apalagi beasiswanya itu di Aussie. Nah, selanjutnya adalah mimpi aku dalam pekerjaan. Jadi aku pengen banget menjadi PNS, mendapatkan pekerjaan di rumah sakit daerah di Jawa Tengah setelah lulus nanti. Lalu aku juga pengen banget menjadi bidan di asrama Karya Tasih dan ingin banget menjadi Menteri Kesehatan, menjadi konten kreator beauty and health nomor 1 dan memiliki beratus-ratus sertifikat. Pengen juga menjadi narasumber di berbagai acara televisi dan seminar-seminar sebagai inspirator dan motivator bangsa. Dan ingin banget menjadi investor terbesar di Indonesia dan menerima penghargaan Nobel. Lalu selanjutnya adalah mimpi aku dalam musik. Aku ingin banget bisa main piano, main biola, gitar, drum, dan ingin punya suara yang bagus, yang bisa nyanyi, dan ingin banget bisa buat nari. Lalu selanjutnya ada mimpi aku dalam berbahasa. Aku pengen banget bisa lancar bahasa Korea, bahasa Jerman, Prancis, Inggris, dan aku ingin banget bisa lancar bahasa Jepang. Lalu selanjutnya ada mimpi-mimpi besar aku, mimpi yang ingin aku capai, dan benar-benar bisa dilihat gambarnya. Aku pengen banget punya helikopter pribadi, mobil pribadi, dan punya kafe atau restoran. Lalu selanjutnya masih mimpi aku yang besar, yaitu aku pengen banget punya foto studio, punya apartemen, punya sekolah bertaraf internasional. Lalu masih banyak mimpi-mimpi besar aku yang gak bisa aku sebutin satu-satu. Yang jelas itu adalah mimpi yang benar-benar besar yang ingin aku dapatkan. Lalu selanjutnya adalah rumah impian aku. Rumah impian aku inginnya benar-benar nyaman dan homey banget buat dijadiin tempat tinggal. Selanjutnya adalah mimpi-mimpiku yang sederhana tapi benar-benar manis. Aku ingin menjadi perempuan pemerhati sosial, menjadi ibu yang luar biasa, lalu ingin sekali untuk dibonceng motor Vespa sama Mas Bima. Karena dulu Mas Bima pernah janji
kalau Mas Bima punya motor Vespa, dia bakal bonceng aku, dan aku adalah perempuan pertama yang dibonceng dia. Melihat kedua orang tua senang dan bangga karena kerja keras dan usaha aku mendapatkan hasil maksimal. Rukun dengan adik-adik dan kakak, dapat menyekolahkan adik-adik hingga pendidikan tinggi. Lalu aku ingin sekali untuk reuni bersama teman-teman sekolah dulu. Dan yang terakhir yang ingin aku wujudkan itu adalah selalu berkecukupan, menjadi orang yang menciptakan kebahagiaannya sendiri. Semua mimpi ini diserahkan kepada Tuhan yang Maha Baik, dan hal-hal luar biasa ini ingin aku lakukan bersama Dava, dan aku ingin menikah dengan seorang laki-laki luar biasa pilihan Tuhan. Amin. Oke teman-teman, mungkin isi buku aku segitu aja. Oh iya, di buku aku terakhir ada quotes yang menurut aku sangat bermakna, yaitu ada be joyful, be sad, laugh, cry, and live every day to its fullest. Let your emotion remind your mind that you are alive. Jadi kamu itu bisa nangis, bisa bahagia, bisa sedih, bisa senang. Kamu harus mengeluarkan semua emosi kamu. Kalau kamu mengeluarkan itu artinya kamu hidup. Kamu harus yakin, kamu harus bersemangat dalam mencapai tujuan yang ingin kamu capai. Mungkin sampai situ aja video dari aku. Semoga bermanfaat, semoga dapat menginspirasi teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.